Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berkumpul lagi atau bertatap muka lagi seperti biasa di Master Rumus Fisika. Pastinya kalau sudah ada whiteboard di belakang kakak, kita akan membahas materi fisika. Untuk itu, yang belum melihat seri kapasitor untuk pelajaran sebelumnya, coba lihat di playlist kapasitor ya adik-adik. Di situ ada kakak buat semuanya lengkap. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan video ini, tekan lonceng subscribe dan bunyikan notifikasinya supaya setiap Master Rumus Fisika mengupload video terbaru, kamu mendapatkan notifikasi terbarunya. Oke? Terima kasih untuk subscribe-nya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Di kesempatan kali ini kakak akan bawakan materi tentang rangkaian kapasitor paralel, lanjutan dari rangkaian kapasitor seri di pertemuan sebelumnya. Oke, nah rangkaian kapasitor paralel tetap saja kita mengacu kepada persamaan bahwa Q sama dengan C kali P ya, Q sama dengan C kali P. Nah, gambarannya kalau kita ambil kapasitor, jadi kalau kita ambil gambaran dari kapasitor ini, kalau dia garis lurus aja kan seperti ini kapasitor, dah dihubungkan terhadap suatu beda potensial tegangan, maka di sini akan muncul muatan yang dapat disimpan oleh si kapasitor tadi, ya kan? Dimana kita tahu rumusnya adalah atau persamaannya adalah V. Kemudian di sini akan muncul muatan yang disimpan. Kemudian di sini akan ada penyimpannya yaitu si kapasitor. Nah, tetap mengacu pada rumus C sama dengan Q dikali dengan P. Q dikali dengan P, ya. Kalau nyimak pelajaran minggu lalu, ini pasti tahu C itu apa, Q itu apa, P itu apa. Ya, kakak rasa kalau kalian memang aktif, ini pasti tahu ya, bahwa C itu adalah kapasitas, Q itu adalah muatan, dan V itu adalah beda potensial. Iya, jadi kakak tuliskan ya, bahwasanya C itu adalah kapasitas. Nah, C itu adalah kapasitas. Bisa dibaca tulisan kakak, Dek? Bisa ya. Kapasitas itu satuannya adalah farad. Nah, satuannya adalah farad. Biasanya ini kecil, mikrofarad, pikofarad, nanofarad, seperti yang udah kita konversikan sebelumnya. Oke? Nah, masuk dia ke Q, bahwa Q itu adalah muatan. Masih sama dekku, muatan satuannya tetaplah coulomb. Karena muatan listrik itu adalah partikel yang kecil gitu kan, maka satuannya adalah mikrocoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, millicoulomb. Itu harus tahu konversi satuannya. Oke? Kemudian di situ ada Pi ya. Ingat bahwa V itu adalah beda potensial. Oke, ini adalah beda potensial. Di mana beda potensial ini satuannya adalah volt. Nah, satuannya adalah voltase. Oke, tanpa dipanjangkan lagi untuk ini. Jadi permasalahannya kan seperti ini. Kalau misalkan tadi rangkaian ini si kapasitor, kemudian V ini adalah beda potensial dan Q itu adalah muatan. Kalau misalkan kapasitornya lebih satu bisa Kak? Bisa, itulah dia yang dirangkai seri atau dirangkai paralel. Nah, kalau dirangkai paralel dekku, gambarannya seperti ini ya. Perhatikan. Kalau dia rangkainya paralel, lebih kurang gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada suatu beda potensial. Nah, ini. Kemudian nanti ke atas akan dihubungkanlah ini terhadap si. Oke, nggak nampak ya dia? Oke, seperti ini kakak buat. Nih, ini kapasitornya. Oke, di sini juga ada kapasitor deku. Nah, ini. Nah, di sini juga ada kapasitor. Nah, berarti ini tersusun secara vertikal ke atas. Karena yang dikatakan paralel itu boleh bersusun seperti ini deku. Nah, ini bersusun seperti ini, berarti ini bersusun dalam garis vertikal. Gitu ya, ini dalam garis vertikal. Atau kalau kita ambil di sumbu, ya kan? Itu bekerja pada sumbu Y, ya kan? Bekerja pada sumbu Y. Gitu. Tapi bisa aja nanti susunannya itu seperti ini dekku. Nah, ini sub. Nah, boleh aja. Berarti ini susunannya apa? Ini dikatakan dengan susunan horizontal, ya kan? Nah, ini horizontal.
Berarti kalau horizontal itu sumbunya sumbu apa? Sumbunya adalah sumbu X, seperti itu. Bisa ya memahaminya? Nah, jadi kita kembalikan lagi ke rangkaian kapasitornya, maka di sini adalah si beda potensial V. Di sini adalah si C1. Ini adalah si C2. Ini adalah si C3. Begitu. Kalau itu C3 kan Deku, otomatis waktu di sini ada beda potensial sumber tegangan, maka sampai di sini kan ada muatan. Nah, sampai di atas ini muatannya dibagi kemari. Dibagi kemari, dibagi kemari, dibagi kemari. Berarti dia di sini muatannya itu dibagi. Sedangkan tegangannya karena dia paralel itu pasti sama. Di pertemuan minggu lalu sudah kakak tekankan, tegangan hanya akan sama jika disusun paralel. Berarti di sini tegangannya pasti sama. Gini aja. Gimana sih Kak kita membedakannya? Membedakannya gini, ibaratkan di sini ada arus listrik ya. Kemudian di sini masuklah ke kawat 1, masuk ke kawat 2, masuk ke kawat 3. Nah, berarti Dekku di sini akan ada nilai dari Q1 nantinya. Di sini akan ada nilai dari Q2 nantinya. Di sini akan ada nilai dari Q3 seperti itu. Oke? Nah, untuk itu berarti Kakak buat di sini nilai dari V total. Di sini adalah Q total untuk di awal. Nah, ini. Berarti di sini adalah muatan total. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat. Sifat rangkaian kapasitor paralel. Ya, sifat rangkaian kapasitor paralel. Nah, Kakak tuliskan di sini ya. Sifat. Oke. Kapasitor. Sifat kapasitor, rangkaian, sifat rangkaian kapasitor. Sifat rangkaian, ini adikku, rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor paralel. Nah, ini. Sifat rangkaian kapasitor paralel. Nah, itu. Nah, masih 3 poin yang kita pakai. Tetap pakai rumus ini. Kalau kita misalkan di sini ada inisial T, ini C total, Q total, V total. Poin yang pertama, katanya tegangan pada, ya, tegangan itu simbolnya V ya Dek. Nah, tegangan pada rangkaian kapasitor paralel adalah sama. Kapasitor paralel adalah sama. Nah, ini adalah sama. Berarti kita buat di sini bahwa nilai dari Pi total itu sama dengan Pi yang di sini Dekku, samalah dengan Pi yang di C1, sama dengan Pi di C2, sama dengan Pi di C3. Tapi catatannya kalau ini sudah tunggal satu-satu ya. Tunggal satu-satu. Kalau dia itu ada 2 berarti enggak. Misal nih, di bawah ini ada 2 kapasitor. Kakak misalkan di sini ada satu lagi kapasitornya. Enggak bisa. Karena misalkan di sini 6, di sini juga pasti 6, di sini juga pasti 6, di sini juga pasti 6. Tapi di sini kalau ada 2, 6 tadilah dibagikan ke mereka. Nah, atau solusinya gabungkan dulu mereka supaya tahu, kan gitu. Nah, berarti kakak gabung ini ya. Ini. Oke. Balik kemari. Berarti persamaannya adalah V total itu akan sama dengan V1, akan sama dengan V2, akan sama dengan V3, akan sama dengan Vn sampai seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kakak bungkus ini persamaan. Kakak bungkus ini persamaan. Maka di sini Pi total sama dengan Pi1 sama dengan Pi2 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk muatan, ini udah selesai lah ya. Untuk V-nya selesai. Kita masuk ke muatan. Perhatikan. Di sini kan muatan, Dek. Kakak bilang tadi muatan itu kalau di sini ada beda potensial, masuklah muatan ke atas, pasti kan dibagikan. Dibagikan ke Q1, dibagikan ke Q2, dibagikan ke Q3. Berarti kalau dibagikan itu adalah artinya penjumlahan dari ketiga ini nanti endingnya adalah Q total. Kebalikan dari rangkaian seri. Tapi rangkaian seri itu adalah tegangannya yang dijumlahkan. Ya kan? Oke. Kakak buat di sini nomor 2. Muatan total. Nah, ini. Muatan total. Di mana muatan total itu adalah Q total. Adalah penjumlahan. Adalah penjumlahan.
adalah penjumlahan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai dengan N. Artinya kita bisa simpulkan bahwa nilai dari Q total itu adalah penjumlahan antara Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah dengan Qn hingga akhir. Nah gitu. Berarti kakak kurungkan. Nah ini dia gambarannya. Sudah ada 2 persamaan. Berarti ini sudah selesai. Yang belum selesai adalah C-nya. Kakak bilang untuk mencari komponen C, lihat komponen di mereka ini berdua antara Q dengan P yang dijumlahkan itu siapa. Kebetulan kalau dia kapasitor paralel yang dijumlahkan itu adalah si muatan. Jadi kita turunkan dari sini. Oke? Kalau kita turunkan dari sini Dekku, maka harus kita catat bahwa jika rumus CT sama dengan Q sama dengan, aduh ini sorry ya, tadi ini harusnya CP kan Dek? Oke, berarti ada kehilapan di sini. Bahwa Q-nya itu adalah CP, gitu ya. Q itu sama dengan CP. Nah, kalau ini Q sama dengan CP, kita butuh komponen dari Q. Berarti rumusnya kan gini di atas. Q total sama dengan C total kali dengan P total. Kak, kalau inisialnya kita ganti boleh. Tergantung kebutuhan. Di sini ada inisial 1, 2, 3, dan N. Jadi kalau kakak bikin di sini C1 ya, Q1 misal. Berarti Q1 itu adalah C1 kali dengan P1. Ingat, P1, P2, P3 dan seterusnya sama dengan P total kalau rangkaiannya rangkaian paralel. Gitu. Oke, Dek. Lanjut, tinggal dimasukkan aja kan, Dekku? Berarti langsung nih, Q total. Lihat itu Q total rumusnya di samping ya. Tinggal dipindahi aja. Berarti C total kali dengan P total sama dengan C1 kali dengan P1 tambah C2 kali dengan P2 tambah C3 kali dengan P3. Seperti itu. Ya kan? Kalau sudah seperti ini, yang sama kita matikan. Apa yang sama di sini? Yang sama itu adalah komponen dari si P. P1 sama dengan P total. Kalau sama berarti matikan saja ya, Dek. Nah, ini mati. Sub. Cocok? Cocok ya? Berarti untuk C totalnya itu adalah C1 tambah C2 tambah dengan C3 tambah dengan C titik-titik sampai dengan ke N. Nah, itu dia. Berarti rumus untuk kapasitor rangkaian paralel itu dijumlahkan saja. Nah, ini dia, Dek ya. Dijumlahkan saja. Nah, berarti gini ya, kalau tadi kita ambil soal yang seri pertemuan sebelumnya, itu kan diseperkan gitu. Kalau dia ada 2, 3, 6, maka tadi jawabannya adalah 1. Berarti semakin dikumpulkan dan dia dirangkai secara seri, maka dia semakin kecil kalau kapasitor. Tetapi ini nanti pasti semakin besar karena dijumlahkan. Ya kan? Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Dekku? Oke ya, pas ya, ngerti ya. Oh, yang jadi persoalan nanti adalah berapa Q1, Q2, Q3-nya. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau ditanya Q1, jangan pusing-pusing. Q1 rumusnya adalah C1 kali P1 kan, Dek? C1 kali dengan P1. Berarti, Dekku, nilai P total itu sama dengan P1. Kan gitu. Berarti nanti mau buat aja, Dek, di sini. Q1 itu adalah C1 dikali dengan V total. Nah, itu dia. Ya. Tapi ingat, itu hanya akan berlaku jika dia masih dalam keadaan tunggal. Oke. Seperti pertemuan sebelumnya, di rangkaian kapasitor seri kita bikin angkanya sama. Berarti kalau di sini angkanya sama, kakak buat ya, diketahui pada gambar. Diketahui pada gambar. Gambar yang mana, Kak? Gambar yang kakak buat di depan ini. Ini kakak ibaratkanlah ini gambar A ya. Nah, ini ya, A. Kakak buat ketentuan bahwa nilai C1 itu adalah 2 mikrofarad. Seperti soal sebelumnya. C2 supaya apa? Supaya kita bisa simpulkan jika bendanya sama, tegangannya sama, kemudian isinya juga sama, tapi rangkaiannya yang berbeda, apa yang bisa disimpulkan. Itu mau kita buat ya.
kesimpulannya nanti. Di sini 3 mikrofarad. Kemudian C3-nya kakak buat 6 mikrofarad dan beda potensialnya itu adalah 120 volt. 120 volt. Yang ditanya Dekku, berapa nilai dari muatan totalnya? Nah, dah. Kemudian Dek, berapa muatan 1, muatan 2, dan muatan 3-nya? Ini yang ditanya. Oke. Kemudian Dekku, berapa kapasitas penggantinya atau kapasitas totalnya? Nah, itu. Oke. Inilah yang pertama sekali kita kerjakan. Ya kan, Dek? Maka kalau itu yang pertama kali kita kerjakan, perhatikan C total kalau dirangkai paralel tinggal dijumlah. Baik, kalau dijumlah ini artinya C1 tambah C2 tambah dengan C3. Langsung yuk. C1-nya berapa? 2, 3, dan 6. 2 mikrofarad tambah 3 mikrofarad tambah 6 mikrofarad. Kelihatan Dekku? Iya. Ya. 2 tambah 3 tambah 6. Berapa tuh? 11 ya? 11 mikrofarad untuk C totalnya. C totalnya adalah 11 mikrofarad. Selesai. Ini udah selesai. Sekarang yang ini Q total. Q total kita dapatkan dari C total kali dengan V total. Cocok. Oke. Berarti C totalnya berapa Dekku? Ini ya. 11 mikrofarad dikali dengan 120 volt. 11 kali 12. Berapa tuh? 11 kali 12. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 22 tambah 11 berarti 1320 ya. Oke, jadi kakak bikin di sini 1320 ya. 1320 apa ini Dekku? Ini kolom. Ini muatan berarti satuannya adalah mikrokolom. Kenapa ini jadi mikrokolom, Kak? Di atas ini tadi mikrofarad. Tak kakak ubah. Jadi kalau tak kakak ubah tetaplah di sini jadi mikrokolom. Kalau mau diubah juga nggak apa-apa Dekku. Masukkan aja di sini 13 20 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Mana tahu sukanya berpangkat-pangkat kayak gitu, ya kan? Oke. Lalu mencari nilai Q1, Q2, Q3. Ingat, penjumlahan dari Q1, Q2, Q3 harus mencapai segini. Barulah bisa kita simpulkan. Ya. Jadi kalau harus sampai segitu, kita misalkan di sini nilai Q1. Rumusnya adalah C1 kali dengan V1. Ingat, bahwasanya V1 itu sama dengan V total. Yang nilainya adalah 120 volt. Masukkan saja ya Dekku. C1 berapa? C1-nya 2. Berarti 2 mikrofarad kali dengan 120. Hasilnya adalah 240. Satuannya adalah Q, berarti mikrokolom. Untuk Q2 berarti bagaimana? C2 kali dengan P2. Artinya bagaimana ini? Masukkan saja 3, ya kan? Berarti 3 mikrofarad dikali dengan 120. 3 kali 12, 360. Satuannya adalah mikrokolom. Yang ketiga, Q3 itu adalah C3 kali dengan V3 sama dengan C3-nya berapa? 6 ya. Berarti 6 mikrofarad dikali dengan 120 volt. 12 kali 6 72 ya. Berarti kakak bikin di sini 720 mikrokolom. Tinggal dijumlahkan ini Dekku. Pas nggak ini dengan 1320? 0 4 6 10 2 minus 1. Berarti kita bikin di sini nilainya adalah 13336 tambah dengan ini 13 ya. Berarti 1320 satuannya adalah mikrokolom. Cocok. Nah, itu. Jadi sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini Dek bermanfaat buat kalian dan menjadi ibadah buat kakak. Kalau kalian rasa ini bermanfaat, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan di-share video ini supaya semakin banyak orang yang terbantu untuk memahami pelajaran tentang fisika. Sampai di sini, semoga berkah, semangat terus, semoga Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.